Sesat kami Kristen kau bilang. Oten sesat. Ya. Kenapa sesat Ya. kami ini? Karena menuhankan Tuhan yang salah. Kan Yesus sudah nubuatkan akan banyak orang yang disesatkan, oknum yang membawa-bawa nama Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus itu dibawa di mana? Di pura, Enggak. di biara, di Kristen gereja. ada. Ya itulah sudah ku jawab. Maka tepatlah tema ini. Oten sesat? Jawabannya ya, itu jawabannya. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Ahizuma, ya masih Ahizuma. Jadi tapi karena memang hanya perdebatan beliau ini yang paling seru itu ya. Jadi itu saja kita ambil karena disinilah ilmu-ilmu dapat kita jumpai gitu. Kalau yang lain nih kadang ya hanya mendikte, sudah itu caci maki, ya tidak edukasi ya. Biarpun debater muslim kalau tidak ada berbobot, tidak bermutu juga susah juga kita mendapatkan ilmunya gitu. Kayak yang hanya mendikte, kecuali kalau hanya lucu-lucuan, sekalian lucu-lucuan malah tidak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar saling caci maki aja, tidak ada manfaat, tidak ada faedah ya, tidak ada yang dapat kita ambil hibrahnya, tidak ada yang dapat kita ambil hikmahnya. Dan ini perdebatan demi perdebatan itu kita abadikan ya, itu bertujuan manalah tahu suatu hari nanti ketika kita sudah tak ada, yang tua-tua ini sudah tak ada, maka generasi-generasi kita yang akan meneruskannya dan akan menjadi sebuah keilmuan bagi mereka untuk membentengi keimanan saudara-saudara mereka gitu ya. Jadi kita bukan bermedsos ini bukan bertujuan semata-mata mencari duit, tapi karena memang bertujuan untuk mengabadikan ya, untuk mendokumentasikan supaya kelak anak cucu kita pun dapat melihatnya, dapat mempelajarinya. Oh ternyata dahulu nenek moyang kita itu ya itu pernah berjuang ya, membantah ataupun menepis dari segala sesuatu finaan-finaan yang dibuat oleh orang-orang kafir gitu. Baik kaum muslimin, gak tak berlama-lama, demikian videonya. Mana Nana? Tadi kali gaya kau. Apa kau minta permintaan? Mau ngapain kau? Apa kau? Ada anjing Arab sini. Kamu ngapain minta permintaan? Mana Suma? Mana Suma? Tai, memang kayak gini lah pemakan tai nih. Suma, yang kau diam-diam, pura-pura yang Suma. Iya. Ini dari suaranya orangnya kayak udah nggak ada giginya ya? Iya, betul. Suming. Oh, ada Sumi. Kau kenapa? Selamat Tikus. sore, Suma. Sore. Gimana kabar kau? Baik. Aku barusan Gimana ganti sempak. testimoni skincare kau? Harus pakai masker loh. Kak, Enggak. kok jualan pakai masker gimana sih? Kamu diskusi atau enggak? Aku mau booking semua usaha jualanmu itu loh. Aduh, memang gila memang lo ini. Ayo diskusi. Tentang apa cuma ayo. Makan di warteg aja ngutang, mau ini lagi. Apa ini semua ini penjual skincare tapi testimoninya Kau kan jago, kau kan hafal isi Bible kau buktikan. Kalau kau naik kemari, kau sampaikan firman Tuhan itu, jangan kau menghujat longor.
Aku Kau nggak sampaikan. Ya udah, kau sampaikan firman Tuhan itu. Jangan kemana-mana kau cakap. Aku mau beli skincare, tapi aku nggak punya masker. Memang Kristen itu harus gila ya. Iya, kayak kau nih harus gila. Biar tahu kami. Iya. Enggak, biar tahu kami Kristen itu memang harus gila kayak kau gitu ya. Bukan menyampaikan firman Tuhan, bukan. Blender, kau anjing garap nggak? Nah, kan kayak gini lah. Ini ajaran kasih nih. Mau aku tanya, tinggal lihat atau enggak? Kau ditonton semua Kristen-Kristen lain, seluruh Indonesia menonton, makanya banyak yang mualaf. Kayak gini tingkah-tingkah kau. Aku tanya, kau termasuk anjing Kau mau garap? diskusi nggak, monyet? Tahu nggak anjing garap? Aslinya. Kau mau diskusi nggak? Diskusi aja, diskusi. Kau tadi minta permintaan. Ya, Ya udah, ini oten sesat temanya. oten sesat. Bagaimana kalau temanya Islam sesat? Boleh. Kau tanggapin lah, monyet. Mana kau monyet? Monyet itu yang pakai masker. Oi, buka yang nggak masker. sunat tuh apa? Monyet nggak sunat nggak? Monyet nggak sunat nggak? Monyet enggak sunat. Ya ini kayak ini. Ya kayak kau lah, monyet. Coba buka mulut kau, buka mulut kau, buka mulut kau. Coba, kau buka sedikit. Buka. Nah. Cuy. Woi. Don King. Woi. Ya, sehat kau. Kenapa kayak gitu? Bagus-bagus aja. Bukan dia gini Don King, dia naik ke atas menghujat. Sampaikanlah sama teman-teman Kristenmu. Capek aku bilangin sama kalian. Nggak ada ini loh. Maksudnya gini loh. Bukan Don King. Gini Don King, kan aku bolak-balik bilang, cobalah kalian teman-teman Kristen bersosialisasi. Janganlah naik ke komal-komal Islam tuh langsung menghujat. Bilang gitu Don King, kenapa? Iya, kau sampaikanlah Don King. Adalah penyampaian. Alright? Ya. Kalau Don King ini aku tahu nih, Don King ini hebat nih. Oke, lanjut Don King. Lanjut Bang Juma. Lanjut Leku. Bang Blender, moderatorku Bang Blender. Ulangi coba. Udah kok. Nggak fungsi, nggak guna. Coba diulang. Udah. Nah, terus Oh, ketik bagus, lagi. udah. Ya lanjut. Udah. Oke, Don King. Leku. Kenapa? Lanjut sama Bang Juma itu oten sesat. Kayak mana Juma? Si Juma kemarin udah kalah sama aku. Masih Iya, kemarin 1 lawan 1 kami. Buka open cam aku sama dia waktu di Komal dia. Nggak ada menang kalah di sini ya. Kita nggak ada menang kalah diskusi ini. Nggak ada menang kalah. Cari kebenaran lah. Iya. Ya kan? Lanjut lagi. Ya mungkin bahas kemarin lagi bahas yang lain lagi, kan banyak yang mesti dibahas. Kemarin dibuat si Juma judulnya pahlawan keluar dari kubur katanya. Alah. Siapa pula lepas? Nggak ada. Dibilang si Juma iblis lah katanya yang dari kubur itu. Dari mana lah tahu si Juma di dalam itu. Jadi kok bisa sesat ini Blender? Kok bisa sesat kami Kristen kau bilang? Oten sesat. Ya. Kenapa sesat Ya. kami ini? Karena menuhankan Tuhan yang salah. Kan Yesus sudah nubuatkan akan banyak orang yang disesatkan oknum yang membawa-bawa nama Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus itu dibawa di mana? Di pura, Enggak. di biara, di Kristen gereja. ada. Ya itulah sudah ku jawab. Maka tepatlah tema ini. Oten sesat? Jawabannya ya, itu jawabannya. Boleh aku melakukan pembela diri ya kan? Setiap orang berhak membela diri kan? Ya silakan membela diri, tapi harus berdasarkan dengan data yang ada. Silakan Anda loloskan diri Anda dari kelompok orang yang disesatkan Kristus palsu itu. Silakan. Ya, jadi aku rasa kalau nggak salah ya Matius 24 ayat 24 ya kan, waspadalah terhadap Mesias palsu yang datang kepadamu katanya kan. Artinya jangan tidak serta merta itu dikatakan kepada murid-muridnya. Itu berlaku sampai selama dunia ada. Kepada aku kena juga, kepada generasiku juga hati-hati. Nah, itulah longormu, itulah ya, kelebihan Kristen itu begitu. Karena kenapa? Dia pandai menipu. Dia pandai menipu dengan memelintir kitabnya sendiri. Sudahlah itu surat kabar, bukan firman Tuhan, dipretelen sepena perut. Itu ucapan Yesus hanya untuk muridnya yang sedang duduk di Bukit Zaitun. Tapi nanti kasih aku kesempatan bicara ya. Udah, saya lebih baik diam daripada berdiskusi sama anjing kurap yang tidak ada ilmu, kerjaan cuman menyesatkan.
Anjing kurap ngapain dia diskusi kalau tugasnya hanya menyesatkan manusia. Tapi memang kitab suci saya menjelaskan bahwa orang kafir itu selalu membantu setan. Iblis itu selalu kemudian menggunakan saudara-saudaranya itu kafir untuk membantunya menyesatkan manusia. Itu kerjaan kalian memang gitu. Gak bisa, saya tidak bisa membiarkan orang yang penipu kayak kau itu untuk berbicara sebelum kau jujur bahwa itu bukan ucapan Yesus untuk orang di luar daripada kelompoknya. Boleh kubuktikan ya cuma ya. Sebentar lah aku buktikan. Itu ucapan Yesus hanya kepada saudara-saudaranya yang ada di Bukit Zaitun, bukan untuk kalian Kristen. Kalian ini siapa? Kalian ini siapanya Yesus? Hah? Kalian ini siapanya Yesus? Anak-anak Tuhan Yesus. Udah kau turun. Oh, bohong, penipu. Yesus mana ada punya anak-anak seperti kalian pemakan babi. Udah kau ke gereja sana, bersihkan kloset. Jangan kau suka nipu. Gak bagus itu. Nipu-nipu anak-anak yang ini, anak Yesus. Mana ada. Kalau Yesus pun punya anak, nonotnya dipotong semua kulupnya. Gak makan babi, gak ibadah minggu, gak nyembah dirinya. Kau bilang aja kami adalah penyembah-penyembah dari makhluk yang keluar dari kubur yang memakai nama Yesus. Nah, gitulah. Itu baru betul. Apa itu maksudnya batukmu? Majnati. Batuk lu itu apa maksudnya? Woi, batuk kayak orang minta nasi. Sebenarnya kalau orang ini diskusi mau jujur saja, enak sebenarnya kan. Kita mau bilang apapun iman kalian tetap Yesus, ya udah. Kenapa kalian takut? Tapi yang penting gak ada kejujuran, pasti gak ada keributan. Mau apapun bilang, udah Tuhan kami Yesus, sudah selesai. Kita mencari kebenaran, jangan pula menipu-nipu, itu aja. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini nasihat Yesus kepada siapa? Kepada kami Kristen. Itu aja udah salah. Itu aja udah keliru, itu aja udah nipu. Yesus menasihati muridnya Bani Israel, bukan menasihati kalian. Nah, di sini aja pondasi awalnya aja udah keliru. Mentang-mentang kalian yang punya kitab, sampai semua yang ada di dalamnya itu berasa kalian itu yang ucapan itu untuk kalian. Bukan kayak gitu dong. Itu ucapan Yesus untuk muridnya, dicatat oleh penulis buku Matius. Dicatatnya, tapi bukan berarti itu kalian di situ. Itu ucapan Yesus untuk Yahudi. Kalian bukan Yahudi. Justru dengan pola seperti itu, maka semakin nampak kalian ini memang serigala. Yesus berbicara kepada domba. Kalian yang bukan domba berasa Yesus bicara sama kalian. Berarti kalian nyamar domba. Serigala berarti. Tolonglah saudara ya, supaya bisa kalian itu tercerahkan. Gimana mau tercerahkan kalau Yesus bicara kepada Yahudi, kalian yang merasa. Lucu kan? Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel. Mereka duduk-duduk bersama di Bukit Zaitun. Lalu kata mereka, Guru, katakan kepada kami. Nah, kata kami itu merujuk kepada siapa? Kepada kami Kristen. Kan dompala. Penipu. Jujur aja, oh iya itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel. Nah, baru kita bicara dengan bagus. Itu tidak berbicara dengan orang Kristen kan? Tidak. Nah, itu akan nyambung itu sampai kepada klimaksnya, di mana tak ada dusta di antara kita. Begitu saudara. Jadi anda kemudian
mengakui, oh iya Yesus memang berbicara kepada pengikutnya pada saat itu. Nah, artinya Islam dan Kristen di luar garis. Akhirnya nanti akan muncul pernyataan-pernyataan Yesus ketika dia ditanya, apa tanda kesudahan dunia ini dan apa tanda kedatanganmu? Nah, itu dijelaskan kepada siapa? Bani Israel. Ketika Yesus mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Siapa kamu di situ? Kalian sudah bisa mendudukkan, oh Yesus menasihati muridnya Bani Israel agar mereka waspada. Tapi yang terjadi selama kita diskusi, seakan-akan Yesusnya itu memperingati Kristen. Kristen, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mereka yang merasa, Kristen yang merasa, sehingga umat Islam ini yang dijadikan kambing hitam sebagai penyesatnya. Kan enggak nyambung. Yesus berbicara kepada Yahudi, Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, Yahudi. Orang Kristen masuk ke dalam merasa dirinya yang disuruh yang waspada, sehingga umat Islam jadi sasaran, dikambing hitamkan sebagai penyesat. Padahal itu ucapan Yesus kepada Yahudi. Nah, di luar Yahudi ada dua golongan. Siapa itu? Islam, Kristen. Tapi Kristen merasa bahwa dia juga masuk ke dalam golongan yang diperingati oleh Yesus. Sehingga yang ada di luar cuma Islam doang. Berarti nanti yang menjadi kambing hitam cuma Islam. Siapa yang rugi? Ya kalian Kristen, rugi sendiri. Nggak bisa sampai kepada kebenaran. Kenapa? Kalian mendudukkan bukan pada porsi keadaan yang seharusnya pada zaman itu. Andai saja kalian mau jujur, Yesus berbicara meminta muridnya agar waspada. Berarti di luar dari murid ada dua kelompok. Yang pertama Islam, yang pertama Kristen, yang kedua adalah Islam. Pertanyaannya, yang datang kepada muridnya pendiri Kristen atau pendiri Islam? Itulah jawabannya. Penyesat itu siapa? Makanya kalian itu kayak apa ya? Kayak orang kejar ekor. Kenapa? Kalian tidak bisa mendudukkan keadaan cerita yang ada pada zaman itu. Yesus menasihati siapa? Nasihati Yahudi. Di luar Yahudi yang menjadi kandidat yang sebagai penyesat siapa? Islam dan Kristen. Nah, dia akan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sekarang cari di rumah Islam. Di Islam ada nggak kemudian ajaran-ajarannya membawa-bawa nama Yesus Kristus di gereja, di masjid, di kajian, di pesantren-pesantren, mengajak orang kemudian bertakwa dengan memakai nama Kristus Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Ke gereja, coba periksa di sana. Oh, ternyata di situ tempatnya. Ternyata gereja lah tempatnya orang memakai nama Yesus Kristus, dan mereka bukan kelompok Yahudi, tapi kelompok di luar Yahudi. Itu baru bisa sampai kepada poin kebenaran. Diskusi dibangun secara intelektual. Kita membangun karakter anak Indonesia dengan menggunakan kerangka berpikir dalam mencari kebenaran. Bukan membulet nipu. Yang dimaksud di situ siapa? Ya kamilah. Ingin kulempar asbak rokok mulutnya orang yang suka nipu kayak gitu. Bukan kalian, aku aja. Itu Yahudi sedang berbicara dengan gurunya Yesus. Ya, kita di luar jadi penonton, Islam dan Kristen. Nabi Muhammad kah yang datang ke abad pertama kepada murid-murid Yesus? Atau Paulus? Itu jawabannya. Nggak ada ujung pangkalnya, Bang. Kalau Islam Kristen berdebat itu nggak ada ujung pangkalnya, mending hentikan. Ya memang nggak ada ujung pangkalnya selama mereka nggak jujur. Selama mereka hanya berdusta. Mereka memanipulasi data Bible sendiri. Memang nggak bisa. Tapi coba kalau mereka mau jujur. Ini ucapan siapa? Ucapan Yesus. Kepada siapa Yesus berkata? Kepada Bani Israel. Siapa yang mengatakan, katakan kepada kami? Bani Israel. Ketika Yesus menjawabnya, maka itu jawaban untuk siapa? Bani Israel. Apakah itu termasuk jawaban untuk Kristen? Enggak. Itu baru diskusi bisa bagus. Kami, iya, itu adalah ucapan kami untuk generasi berikutnya dan sekarang ini. Wah, benar-benarlah sempurna Al-Quran ini mengatakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi tsumma la yukesirun. Saudara setan itu adalah orang kafir. Dia membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Itulah kalian. Coba ada nggak yang mau jujur di sini bahwa
Matius 24 itu hanya untuk Bani Israel. Ada nggak? Silakan. Nah, silakan Asep. Tadi typing di bawah katanya Bang Juma yang menyesatkan. Di mana Bang Juma menyesatkannya? Asep, dibuka. Silakan Bang, silakan Saudara Asep. Kang Asep belum mandi. Nah, kan? Sep, bukan Asep. itu Sep. Bukan Asep. Adam pun oten juga nih, oten juga. Waduh, Adam Inul ini. Adam Inul. Bang Adam. Halo. Ya, Asep knalpot gimana? Ada yang mau disampaikan? Ya, ada. Ada yang mau disampaikan? Kan longor, dia typing berani bang. Lah kabur. Waduh, ini mah Gila. makanan Bang Blender. Lanjut Bang Blender, tempat mute. Malas sekali teman. Dia rindu sama Bang Juma ini, pasti rindu dia nih. Jangan naikin yang udah expire juga Bang Blender. Yang penting dia tidak dalam pengaruh minuman keras sih. Bisa sih diajak bicara. Tapi kalau lagi mabuk dia susah. Oh, Mabuk nggak dia? Coba dicek. Coba dulu ya. Rasmi. Ya, selamat siang, Siang Rasmi. saudara. Kayaknya dia tidak lagi pengaruh minuman nih. aman ya, aman ya, aman. Bu Rasmi sekarang jam berapa? Kamu ini lagi nyanyi atau lagi bertanya nih? Ya, saya lagi bernyanyi. Jam berapa? Jam berapa sekarang? Kalau nyanyi ya nggak usah dijawab, nyanyi aja. Masih pengaruh minuman kayak. Masih minumnya tahun baru kemarin, pusingnya sekarang ini. Biasanya efeknya agak lama ini. Pak Adam ini, Pak Adam. Padam. Padam. Ini Oten ini begitu naik di kembali nggak bisa bicara, lari semua di bawah typing, di atas jantungan. Oten. Padam, Adam Kauna monitor. Adam. Aduh. Susah bang. Adam Inul susah, diturunin aja bang. Iya. Rasmi, apa kabarmu Rasmi? Rasmi? I'm fine. Anjir. I'm fine. Aduh. Gimana sehat Rasmi, sehat? Sehat? Very healthy. Yes, I'm very healthy. Tante Amerika sekarang jadi tante Amerika. Gimana? Masih Yesus Tuhanmu? Yes, I love it, Jesus. Sih, muka masih peta. Yes, Yes, muka masih peta. Yes. yes, I am anak Yesus. Oh Anak Yesus. iya. Yes. Anaknya lagi. Yes. Muka masih peta ya, kotak-kotak ya. Iya, seperti Yesus. Seperti Yesus. Yesus mana kotak mukanya, ngarang aja kau. Ngarang. Mana ada Yesus Bani Batak. Rasmi, jangan ngasal kau. Sudutnya, kau lihat sudutnya. Ya, macam lapangan bola ya, pemain bola ya, sudut kanan ya. Ipapolo bangga, mula kole sinachi bangga. Yes, how are you, Mister? Jadi Rasmi, kenapalah kau masih menuhankan Yesus Rasmi? Cinta kali kau sama Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah firman yang hidup menjadi manusia, namanya Yesus. Masih itu aja. Banyak kali Tuhanmu. Sekarang coba pastikan, siapanya Tuhanmu? Yesus, firman, Allah, siapanya? Firman yang hidup itu adalah Allah menjadi manusia, namanya Yesus. Jadi yang Tuhan itu firman yang hidup. Firman memang hidup lah, dia lagi jual gorengan sekarang. Firman, kau pun ngapain lupa panggil dia? Lagi main bola bang, Firman Hutina. Iya, Firman lagi hidup nih sekarang.
Bukan, maksudnya apalah dasar kau menuhankan Yesus sedangkan dia nggak pernah mengatakan diri Tuhan? Hah? Oke, di Yohanes 1 pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ia menjadikan segala sesuatu, dan firman itu menjadi manusia, namanya Yesus. Jadi Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ia menjadikan segala sesuatu. Lalu firman itu menjadi manusia. Jadi sebelum menjadi manusia, firman itu menjadikan langit dan bumi dan manusia. Setelah selesai, dan karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka firman itu menjadi manusia untuk mengajari dan menyelamatkan manusia. Itu dia. Kalau matahari itu pada mulanya apa? Matahari itu tidak pada mulanya itu diciptakan oleh firman yang hidup. Tunggu, Ya. saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Awal dari penciptaan matahari itu apa? Awalnya. Awal. Dia matahari, langsung matahari, tidak ada awal. Dia matahari ya matahari. Oh, tidak berawal dari instruksi, ide, firman gitu, enggak? Enggak ada kemudian firman keluar dari mulut Tuhan. Jadilah benda-benda penerang, itulah. Nah, itu pada termasuk mulanya di firman. dalamnya. Itu ada. Ya. Itu ada pada mulanya firman. Iya, tetapi yang berfirman di situ adalah firman yang hidup. Loh, apa bedanya dengan Yesus? Apa bedanya? Pada mulanya adalah firman. Matahari itu pada mulanya adalah firman. Firman yang tadinya bersama-sama dengan Tuhan, kemudian firman itu keluar dari Tuhan. Setelah firman itu keluar dari Tuhan, maka jadilah dia matahari. Coba dudukkan dulu matahari dengan Yesus sama-sama nih. Keluar dari Tuhan. Berupa apa dia keluar dari Tuhan? Antara Yesus dan firman, antara Yesus dan matahari. Berupa apa? Yesus manusia. Sabar dulu, Yesus manusia, matahari adalah sumber cahaya. Nah, bagaimana dua oknum ini bisa keluar dari Tuhan? Berupa firman atau berupa apa? Oke, firman Allah yang hidup dihidupkan. Setelah hidup dia Allah. Lalu Allah yang dihidupkan, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Maksudnya gimana ini, teman-teman? Ada tingkatan ya, ada tingkatan. Ngerti enggak kalian penjelasan? Ada urutannya. Ngerti enggak? Bentar, begini, dengarkan sekali lagi. Coba diulang dulu Bu, diulang dulu Bu pertanyaannya Bu. Diulang coba. Saya tanya, siapa Pertanyaanmu yang salah Juma. Ya satu-satu, jangan kayak Kristen siapa sebentar. Bentar, begini, bukan salah pertanyaan dia, bukan salah. Matahari kan benda, Yesus juga benda. Nah, benda-benda ini keluar dari Tuhan berupa apa? Itu aja dulu, simple, singkat. Benda-benda ini, benda hidup berupa manusia dan benda hidup berupa matahari. Oke. Sekarang pertanyaan saya, benda-benda ini keluar dari mulut berupa apa? Keluar dari Tuhan. Oke, benda-benda itu keluar dari mulutnya Tuhan Yesus sewaktu dalam wujud Allah. Kenapa jadi inilah gilanya kau? Kenapa jadi mulutnya Yesus? Kenapa jadi? Inilah kau longormu. Makanya saya benci diskusi dengan orang Kristen, suka sekali menipu. Udah diam. Inilah kenapa saya itu paling benci diskusi sama Kristen ini, karena memang suka menyesat, menipu. Kok matahari keluar dari mulutnya Yesus? Pengen ku robek mulutnya wanita ini. Bodoh, bahlul, sombong, dongo, kuntil, bengek. masuk mualaf ya, senang. Dalam wujud Allah, Juma. Gimana kemudian matahari keluar dari mulutnya Yesus? Itu buah-buah pengajaran kayak gitu. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Oke, dengarkan dulu. Yesus itu manusia yang keluar dari mulut rahim.
Nah sekarang Sebelum pertanyaan menjadi sederhananya saya, Yesus, dengar, sebelum tolong hargai menjadi diskusi ini Yesus, ya. dia adalah Allah. Tolong dihargai diskusinya ya, jangan bengek, jangan dongok. Ya, dengarkan Kalau dongok dulu jangan orang diskusi, menjawab. turun. Jangan diskusi kalau Anda dongok. Yesus itu benda, matahari benda. Dua benda ini keluar dari Tuhan dalam rupa apa dia keluar? Bisa-bisanya dia mengatakan matahari keluar dari mulut Yesus. Udah longor kali rupanya mulutnya itu. Sampai matahari bisa keluar. Kau juga ngomongnya kasar banget cuma kayak kau. Saya kasar kepada orang tompel yang otaknya dongok, stupid. Ya itulah buah-buah dari pengajaranmu. Enggak masalah. Kau debat sama saya sini. Boleh. Sekarang saya tanya samamu. Yesus dan matahari keluar dari Tuhan dalam rupa apa? Dalam bentuk apa? Logos. Apa logos itu? Firman. Firman kan? Berarti Logos. matahari logos. matahari pada mulanya apa? Enggak, saya mau cerita tentang logos. Muntah dedak langsung. Itulah itu kalian. punya Kalau kreatif. diajarin untuk waras, kembali ke gila. Kau sudah mengatakan dua-dua benda ini keluar dari mulut Tuhan berupa apa? Logos. Pakai bahasa tipu-tipu. Bilang aja firman. Dua benda ini keluar dari mulut Tuhan berupa firman. Nah, berarti kalau begitu matahari pada mulanya apa? Dengar Jawab. dulu Juma kau dengar dulu. Sebenarnya Ya, saya percaya matahari kau pada ngomong. mulanya apa? Kau dengar dulu, jangan kau merasa Matahari menang. pada mulanya apa? Kau Silakan. dengar Juma. Sebenarnya begini. Saya ketika kau membaca Alkitab pada mulanya itu saya percaya banget sama kau. Ketika kau belok-belokin ayat Alkitab buang kitab biasa Kau itu. yang membelokkan tuyul, kok saya pula yang kita percaya kau. Pertanyaan Makanya saya kau jelas. berbusa apapun. Pertanyaan Gak ada saya artinya, jelas. Matahari itu pada mulanya apa? Belokin ayat Juma. Udah, kau ke neraka sana, kau ke neraka. Bilang kan? aja kalau kau tidak sanggup hadapi saya bilang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kamu tinggal ditendang bokongmu sampai ke dapur gereja, tidak masalah pun. Kita cari orang yang agak sedikit bisa waras. Yang mau waras. Matahari, Yesus, dua benda. Oke? Dua benda ini keluar dari mulut Tuhan. Dalam rupa apa? Karena di dalam Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku, ya, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kulontarkan itu terjadi sesuai dengan apa yang aku mau. Begitu juga di Mazmur 339. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik kali narasumber ya. Gak cukup rupanya saya di sini. Jadi ketika kemudian Yesus dan matahari kita bandingkan, dua benda ini dua-duanya keluar dari Tuhan dalam rupa apa? Itu aja pertanyaan saya. Tadi sudah ada yang mengatakan dalam rupa firman. Nah, itu udah pintar itu. Berarti matahari pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah firman. Sama kan? Sama. Firman itu bersama-sama dengan siapa tadinya? Allah. Dan firman itu adalah Allah katanya. Ya sudah, kalau begitu, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah, maka matahari juga adalah Allah. Gitu cara belajarnya. Kenapa sih kalian itu susah kali waras? Hah? Kenapa kalian susah waras? Kenapa? Ya, 007 monitor. 007. Bang. Ya. Salam. Izin Bang, di bawah Bang. 007. 007. Tadi komentar. Ya, Indri siapa tadi? Siapa? Andre Windy. Anda kalau diskusi butuh kejujuran. Janganlah nggak jujur, terjadi keributan. Selamat sore. Sore. Sore Ge. Ya,
Kristen bang. Mau tanya. Kristen ya? Ya. Kristen bang. Ya bang. Ya. Ya 007 nih Islam Kristen. Ya, saya Islam. Saya daripada Sabah, Malaysia. Oh abang Islam. Oh iya iya. Di orang Kristen nih, saya mau tanya. Bang di bawah dulu bang ya. Assalamualaikum. 303. Ya, Islam Kristen bang. Islam bang. Islam di bawah bang. Assalamualaikum. Islam ditahan dulu bang. Islam tahan dulu bang. Oke gas. Maksud dari oten sesat ini apa bang? Hah? Belum mana bang Juma? Oten sesat. Oten sesat. Ya oten sesat. Belum mana bang Juma? Bentar. Mana ya? Oten sesat. Oten sesat bang. Sesat gimana ya bang? Enggak. Dari bang. Bang abang Katolik apa Protestan bang? Tombak kalian tumpul. Sesat kenapa ya bang? Tombaknya tumpul dari tadi malam 6 kali saya ditombak. Kalau mati gue itu kebal gue kebaran. Makasih teman-teman yang sudah kasih akun kuat ini ya, Masya Allah. Ya, kenapa Kristen itu? Ini pertanyaan. Apakah oten sesat? Nah, kalau kita melihat Bung di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus menasihati muridnya Yahudi agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka memakai nama Yesus dan berkata akulah Mesias. Mereka ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus menasihati orang Yahudi muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus itu adalah Kristus. Pertanyaannya, siapa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu, yang menjadikan tokoh Yesus Kristus itu di luar Yahudi? Menurut saudara siapa bang? Kelompok atau komunitas yang banyak yang memakai nama Yesus Kristus sebagai tokohnya, sebagai orang yang dijunjung mereka, sebagai panutan mereka itu di luar Yahudi, itu siapa? Halo? Ya halo. Gak dengar suaranya. Nggak dengar bang. Yesus berkata, cek. Belum kedengaran? Belum. Bang Zuma kedengeran, G-nya aja yang bermasalah ini. Bang G bermasalah. Kenapa nih? Bang Zuma kedengeran kok aman. Oh, alhamdulillah. Siapa tahu alasan aja berat. Berat pertanyaannya. G, aman G? Ya. G, aman. Oke, lanjut. Jangan panik G, tenang G. Iya, gini Bung. Yesus itu kan pengajar. Ketika dia datang kepada Bani Israel, dia memperingati murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat, di mana penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus. Nah, siapa yang menggenapi nubuatan itu? Penyesat banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu di mana? Di luar Yahudi, di Islam kah atau di Kristen? Ya bang, kalau menurut saya sih di Kristen bang. Nah, ini bagus ini saudaraku ini jujur. Jadi yang dinubuatkan di sana, waspadalah kepada penyesat yang akan menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kalau misalnya ada 10 di dalam Kristen orang yang menyesatkan, 10 ini nanti masing-masing memiliki pengikut 10. Yang 10 memiliki 10, akhirnya sampai 2 miliar. Jadi banyak. Jadi gimana? Apa tindakan Anda setelah tahu bahwa ternyata penyesat itu ada di kelompok saudara? Gimana dong? Sebenarnya sih bang, ya saya itu gimana ya?
mau percaya dan tidak percaya, tapi gimana jadi bingung gitu bang. Abang ini dari mana? Katolik atau Protestan? Katolik bang. Oh, Katolik memang lembut hatinya dan lebih mudah dapat hidayah biasanya daripada Protestan. Nah, sekarang kalau misalnya Yesusnya menubuatkan datang penyesat dan penyesat itu ternyata berasal dari luar Yahudi, dan memang akal kita mengarahkan kita untuk tahu bahwa yang dimaksud di sini adalah kelompok yang Anda sebutkan tadi, yang Anda maksud tadi, yaitu Kristen. Ya, seperti bang, itu bang. Kayak gimana ya bang kalau macam pergi ibadah, kadang juga gimana ya, kayak bingung gitu mau berdoa kepada siapa. Iya, karena ada 3 di situ. Betul tak? Iya bang, iya bang. Sebenarnya sih betul sih. Cuman kayak bagaimana iman saya ya mau mulai luntur juga, kayak nggak tahu gitu. Nah, tadinya abang kapan terakhir ke gereja? Tidak pernah. Bah, kadang pergi kadang enggak. gitu. Iya. Soalnya bingung bang. Iya, jadi kalau misalnya Anda sudah mengalami kebingungan, sebenarnya itu sudah ada cahaya yang kemudian membuka tabir kegelapan yang dianut oleh saudara-saudara kita yang lain, yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain, karena mereka tidak memiliki kemudian pijakan untuk keluar dari lingkaran itu. Mereka akan ngotot mempertahankan ketidaktahuan mereka ketika kita datang menjelaskan, menguraikan duduk perkara yang sebenarnya mereka menganggap kita ini penyesat. Begitu. Nah, kalau saudara sekarang menjadi bingung, itu artinya otak yang ada di kepala Anda itu berfungsi. Karena Yesus berkata kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai namanya dan berkata, "Akulah Kristus." Sedangkan satu-satunya kelompok yang datang kepada Yahudi, mengaku pengikut Yesus adalah Kristen. Sedangkan Hindu, Buddha, Islam tidak. Berarti kandidat yang dimaksud banyak orang ini ya Kristen. Iya, sebenarnya sih iya, betul juga bang. Gimana ya, yang saya heran tuh bang, waktu saya buka Alkitab itu, ya bang, cek. Iya, terus. Bang, iya. Saya waktu buka Alkitab itu di situ kalau nggak salah di ayat 23, Ohala itu bang, Ohala dan sama apa? Oliba bang. Itu nggak masuk akal sekali tuh bang. Iya. Ya, jadi memang banyak. Jadi gimana? saya di situ mulai bingung bang. Kok di kitab suci ada seperti firman Tuhan yang berkata seperti ini bang. Yang saya bingung bang. Iya, sebenarnya kalau saya jarang buka Alkitab bang. Saya buka-buka bang, itu mulai bingung bang. Sama seperti saudara David juga sudah mulai sedikit lagi dia bersyahadat. Si David jelek ini, anak terusir, tuh orang bingung. Dia kayak orang bingung ya. Udah mau syahadat David. Udah. Bang, apa boleh kalau sebelum masuk Islam kita cari tahu Islam, boleh bang? Iya, boleh. Boleh kan? Boleh. Abang punya TikTok nama apa bang, biar saya ikut aja bang. Bang Zuma 01 itu yang di atas.
Yang ini bang. Iya, betul. Bang G, abang tanya aja bang tentang Islam sekarang bang. Abang tanya aja selagi ada Bang Juma. Tanya aja abang yang bang ingin tahu tentang Islam. Silakan bang. Iya bang, siap. Yang membuat abang tentang Islam gimana? Coba abang tanya aja langsung. Ya. Iya bang. Saya senang sama teman-teman Muslim saya bang. Soalnya mereka tuh kayak apa? Ramah. Tidak ada dendam sama orang itu. Kalau apa bang, biar diejek bang, hatinya sangat sabar bang, biar diejek bang, sumpah. Makanya saya di situ mulai senang lihat mereka bang, kayak mulai akrab bergaul sama mereka. Kalau mereka pergi sholat, saya juga tidak mungkin kan saya tidak sholat ya bang, saya cuma lihat aja dari luar, tunggu mereka. Begitu bang. Saudara ini di kota mana? Saya di Weda bang. Weda, NTT. Maluku Utara bang. Oh, iya. Iya, pelan-pelan aja belajar Islam itu pelan-pelan belajar Islam. Karena sebenarnya apalah anak gadis satu ini, ya Allah. Malah debus. Alamak, berasa dunia miliknya sendiri dia. Ngapain dia? Nggak tahu. Dikira Mau cek seksi kodam. apa ya? Dikira seksi Iya. apa? Yuh. Jangan merokok. Aduh. Kena nanti. Iya bang. Satu lagi bang. Iya. Yang saya kagumi itu bang, waktu teman saya Muslim tuh kalau pergi ibadah tuh pasti buka sendalnya, nggak pakai sepatu, harus bersih. Itu bang, yang bikin saya makin percaya bang, bahwa jalan satu-satunya itu jalan yang lurus. Masya Allah. Yesus juga melakukan hal yang sama. Makanya Yesus itu disebut juru selamat. Selamat itu kalau dalam bahasa Ibrani kan shalom. Shalom itu ya salam, salam ya Islam akar katanya. Begitu. Jadi kalau dikatakan Yesus juru selamat, berarti Yesus itu adalah juru Islam. Lagian di dalam kitab saudara di Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu disebut orang soleh. Soleh itu kan julukan atau karakter yang dimiliki oleh umat Islam. Yesus tidak disebut Kristiani, tapi disebut soleh. Berarti dia adalah Islam. Maksudnya Islam di sini bukan seperti menjalankan syariat Islam yang ada di kami, enggak. Maksudnya Yesus itu adalah hamba Tuhan yang taat menjalankan perintah Tuhannya. Dan itu memang Yesus katakan di dalam Yohanes 8:29, Yohanes 14 nomor 31, kalau dunia harus tahu bahwa dia itu senantiasa mentaati segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Orang yang taat kepada perintah Tuhan itu disebut soleh atau muslim. Nah, Yesus mengatakan, aku tunduk melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Yohanes 4 nomor 34. Berarti dia muslim. Aku berkata-kata apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Berarti dia muslim. Perkataannya berdasarkan firman Tuhan, perbuatannya berdasarkan perintah Tuhan. Jadi dia muslim yang taat. Kami menyebutnya seorang yang soleh. Dan ternyata betul, di kitab Anda Yesus betul-betul disebut orang yang soleh. Dia menjalankan puasa bang, saya sudah pernah dengar ceritanya bang. Ya, Yesus pun berpuasa, Yesus pun sunat, Yesus pun sholat. Ya, lalu mengajarkan muridnya untuk berzakat. Apalagi Yesus bersyahadat. Itu semua ibadah-ibadah yang kami praktekkan itu Yesus pun praktekkan. Nah, sedangkan kata Yesus di dalam Matius 5-nya nomor 20, Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti hidup setelah ahli Taurat harus agama yang lebih sempurna.
Harus agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Baru bisa masuk surga, kata Yesus. Berarti bang, kalau yang pada zaman dulu tuh bang, yang memuliakan Taurat itu masuk surga ya bang? Iya, zaman Taurat, orang-orang yang menjalankan Taurat dengan baik, taat kepada Nabi Musa, menyembah hanya kepada Tuhannya Nabi Musa, ya dia masuk kelompok orang yang saleh. Yesus juga begitu. Pada zamannya Yesus, ketika ada pengikutnya mentaati dia untuk menyembah hanya kepada Tuhannya Nabi Musa, maka pengikutnya disebut soleh, orang-orang yang berserah diri. Nah, dalam kaidah Yudaism, orang-orang soleh itu disebut sebagai anak-anak Elohim. Mereka pakai konsep itu, tetapi tidak merasa sebagai anak Tuhan. Mereka hanya mengatakan anak soleh itu apa, anak-anak Tuhan, anak Elohim. Kalau di Islam itu disebut kekasih Allah. Orang-orang yang disebut kekasih Allah, orang yang intim kepada Allah, orang yang akrab dengan Allah, orang yang senantiasa selalu berkomunikasi dengan Allah. Sedikit-sedikit berkeluh kesah kepada Allah, ada masalah bersandar kepada Allah. Ada kemudian sesuatu yang ribet, dia selalu mengeluh kepada Allah, curhatnya kepada Allah. Nah, itu yang disebut kekasih Allah. Itu yang disebut anak-anak Elohim kalau dalam pandangan Yudaism. Cuman segelintir orang, sekelompok manusia di tengah-tengah mereka menganggap anak Elohim itu sebagai Elohim itu sendiri. Makanya Allah tidak mau lagi memanggil hambanya dengan panggilan anak. Takut kemudian nanti dianggap sama seperti orang-orang Yahudi dan Nasara. Begitu. Padahal di Amsal 3 nomor 11 nomor 2, kenapa mereka dipanggil anak? Karena mereka itu adalah orang-orang yang tekun mendengarkan didikan Tuhan, sama seperti seorang anak yang tekun mendengarkan didikan seorang ayah. Nah itu. Jadi mereka dipanggil sebagai anak-anak Elohim karena mereka adalah orang-orang soleh. Tapi istilah itu tidak dipakai lagi, supaya jangan mengalami keadaan sama seperti Yahudi dan Nasara, yaitu menganggap bahwa Tuhan itu punya anak dan anaknya itu adalah Tuhan itu juga. Seperti itu bang. Siapa? Saya juga dengar kajian-kajian bang. Enak bang kalau dengar bang. Iya. Saudara umurnya berapa? 25 bang. Masih muda. Kalau David ini sudah 54. Waduh. Oh, masih mendengar nih. 24 saya. 24. Syukurlah. Kalau bang, kalau apa sih perintah ibadah sholat itu dari zaman Nabi siapa aja sih? Apa zaman Nabi Muhammad doang gitu? Enggak dong. Al-Quran surah Al-Ma'idah itu diterangkan bahwasanya para nabi itu sudah diajarkan untuk sholat, sudah diajarkan kemudian untuk bayar zakat. Coba Anda baca di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 9 kalau enggak keliru saya. Ayat 12, sorry. Di situ dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Sungguh aku Tuhan telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku berfirman kepada mereka, Inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Sungguh, jika kalian melaksanakan sholat. Nah tuh, berarti sudah ada perintah sholat. Nabi-nabi terdahulu kan beribadah dengan kaidah ketundukan. Sholat itu artinya berdoa atau tunduk, memuji, menghormat, mengibadahi. Jadi orang-orang terdahulu apakah mereka beribadah? Beribadah. Adam beribadah. Abraham beribadah, ibadah. Berarti sholat itu memang sudah ada. Sholat itu ketundukan. Matius 26 nomor 39, Yesus sujud, beribadah. Berarti sudah sholat. Aqamtumus shalah. Jika engkau mendirikan sholat, kata Allah, serta beriman kepada utusan-utusanku,
dan kamu bantu mereka dengan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu, pasti aku masukkan engkau ke dalam surga. Itu kata Allah. Akan tetapi faman kafara ba'da dzalik minkum, yang demikian itu faqad dalla sawa'as sabil, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi yang tidak sholat itu adalah orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Apa buktinya? Seluruh nabi sujud sholat. Tapi kenapa David kalau di rumah ibadahnya malah senam roll depan, roll belakang? David, buka mic kau David. Dia mau syarat nih. Udah apa lagi kau? David, buka micmu. Loh. Kau kan ini kan masih Kristen. Tadi ku tengok muka kau peta. Kalau kau udah masuk Islam udah berubah muka kau, percayalah. Apa lagi? Ya, tengok kau sekarang. Betul, itu betul perbedaan semua. Bang Juma, kan ada niat-niatnya sholat tuh kan. Apa udah ada niat dari zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu? Halo? Iya, baik. Nah, demikian tadi kami ini, di mana perdebatan itu berlangsung, dan seperti biasa ya, Kristen-Kristen datang karena dengan frustasi, mereka marah-marah ya, memaki-maki, mencaci-caci. Itulah orang-orang yang menandakan bahasanya mereka bukan orang-orang yang berilmu. Mereka tidak tahu isi kitab, sehingga ketika kita bacakan isi kitab mereka kesurupan, mereka marah, katanya kita menghujat, katanya kita memelintir, padahal mereka sendiri belum pernah membacanya, gitu ya, bahkan tidak pernah sama sekali membacanya ya. Namun wah, Alkitab kami, Alkitab kami, kitab kami, padahal jelas di sana mereka itu tidak pernah membaca tapi mengklaim. Itu ya. Lucu memang Kristen-Kristen ini ya, maklum lah, namanya juga badut-badut ya. Badut-badut salib, badut-badut salib. Kalau kata badut gereja, mereka tidak pernah ke gereja ya, jadi ya patutnya ataupun layaknya ya dikata badut-badut salib gitu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribri Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir.